untuk memperbaiki pelayanan yang ada di rumah sakit. Mungkin terima kasih. Kemana nih? Ya kan? Perkenalkan, saya Dr. Alfred Sukumorang, spesialis penyakit dalam yang bertugas sebagai penanggung jawab layanan dialisis di Rumah Sakit Jolang PJ. Pertama-tama, kami dokter dan seluruh tim medis yang bertugas dalam memberi pelayanan kesehatan kepada almarhumah Ibu Rantam Boruketaer dari awal sebelum pasien menjalani cuci darah sampai meninggal dunia, menyatakan turut berduka cita kepada keluarga besar atas kehilangan ibu tercinta. Dalam kesempatan ini juga kami ingin meluruskan dan memberi klarifikasi berbagai opini yang sedang berkembang di masyarakat, khususnya di media sosial, yaitu kematian pasien akibat dari kelalaian pihak rumah sakit akibat berkurangnya pasokan air RO atau reverse osmosis. Perlu saya sampaikan di sini bahwa berkurangnya pasokan air RO tidak menimbulkan kematian secara mendadak pada pasien yang sedang menjalani cuci darah. Karena dapat diketahui bahwa saat itu wafatnya almarhumah memang terjadi bersamaan dengan ketidakstabilan air baku di ruang HD. Tetapi hal ini bukanlah menjadi penyebab dari kematian. Mengapa demikian? Sebab air RO hanyalah merupakan salah satu komponen pembentuk cairan dialisa pada proses cuci darah. Dan fakta yang lain adalah tercatat bahwa ada 10 pasien lain yang sedang menjalani cuci darah bersama-sama dengan almarhumah, namun hingga saat ini tidak mengalami suatu cedera medis atau kondisi medis tertentu, dan hingga saat ini juga ke-10 pasien dalam kondisi sehat walafiat. Sebelumnya juga kami ingin menjelaskan bahwa almarhumah sudah melakukan hemodialisis inisiasi atau hemodialisis pertama dengan berhasil, di mana kondisi almarhumah sudah mengalami perbaikan saat itu. Setelah menjalani HD, pasien tidak mengalami sesak yang berat, sudah dapat berjalan secara mandiri dari kursi sofa ke tempat tidur yang berjarak lebih kurang 2,5 meter dan dapat mengucapkan salam. Bahkan meminta kalau bisa pulang pada hari itu dengan jelas dan tegas. Hal ini tentu menjadi saat yang membahagiakan bagi tim medis maupun keluarga. Pada hari kedua, pasien dalam kondisi cukup stabil dengan tanda-tanda vital yang layak untuk dilakukan cuci darah. Almarhumah masih sempat bertegur sapa dengan saya saat saya melakukan visiter di ruangan hemodialisis. Namun menurut penilaian saya, almarhumah tampak tidak bersemangat dalam menjalani HD yang kedua. Lalu apa penyebab kematiannya? Menurut kami adalah satu faktor usia, di mana lansia di atas 60 atau 65 tahun, seperti yang kita ketahui almarhumah sudah berusia 75 tahun, sebenarnya memiliki risiko untuk kematian 90 hari pertama saat menjalani cuci darah itu 15-25%, dan angka ini 2-3 kali lipat lebih tinggi daripada pasien yang berusia di bawah 60 tahun. Kematian yang mendadak ini sering disebabkan karena turunnya tekanan darah secara mendadak atau tiba-tiba, dan di mana risiko hipotensi atau turunnya tekanan darah saat hemodialisis ini bisa mencapai 30-50%. Artinya dari 100 pasien lansia yang menjalani cuci darah, maka ada risiko 30-50 orang itu menjalani tekanan darah yang turun secara mendadak. Dari fakta-fakta di atas, tidak mengejutkanlah jika kondisi almarhumah Ibu Rantam Boruketaer tiba-tiba mengalami ketidakstabilan saat hemodialisis dilakukan. Selain itu, ada beberapa fakta non medis yang sangat berpengaruh terhadap perburukan pasien, di mana pada saat cuci darah pertama, almarhumah memang dalam kondisi yang tidak kompeten dalam memberikan persetujuan untuk
untuk dilakukannya tindakan cuci darah. Oleh sebab itu, karena pasien dalam kondisi kesadaran yang terganggu, maka persetujuan hemodialisis diambil alih oleh keluarga besar. Setelah menjalani dialisis pertama, pasien memiliki kesadaran yang membaik, namun tidak dapat sepenuhnya menerima bahwa dirinya harus menjalani cuci darah, apalagi jika harus rutin tiap minggu. Hal ini merupakan suatu kondisi biopsikososial ataupun emosional yang menjadi faktor risiko perburukan pada pasien cuci darah yang bisa ditandai dengan menurunnya kestabilan keadaan umum saat proses cuci darah. Perlu saya sampaikan juga bahwa hemodialisis bukanlah tindakan medis yang dapat menjamin kondisi almarhumah pasti akan membaik. Tindakan cuci darah tak lebih dari upaya kita menggunakan semua modalitas yang kita miliki dengan harapan dapat memperbaiki kualitas hidup pasien meskipun gangguan ginjal sudah sangat berat. Kami sebagai petugas kesehatan tentu telah berusaha dan berupaya sejauh yang kami bisa untuk membantu kesehatan almarhumah Ibu Rantam agar beliau dapat berkumpul kembali bersama keluarga besar. Dari pihak rumah sakit sendiri, sepengetahuan kami telah memberi izin kepada pasien untuk tetap tinggal selama 1 hari di ruangan rawat inap yang dikarenakan jauhnya tempat tinggal anak dari almarhumah, yaitu di daerah Tanjung Anom, untuk menjalankan cuci darah di Rumah Sakit Julham. Dan semua tindakan hemodialisis ini sudah dijelaskan kepada keluarga almarhumah dan tertuang dalam lembaran persetujuan tindakan hemodialisis yang juga telah ditandatangani oleh keluarga almarhumah atas nama Tio Pantarigan, sarjana hukum, yaitu anak kandung almarhumah. Sebagai manusia biasa, dari hati yang tulus dan lubuk hati yang terdalam, kami meminta maaf jika ada sikap maupun kata-kata kami yang tanpa kami sadari menyinggung perasaan. Sudah mulai melakukan analisa, melakukan mengenai adanya kekurangan atau pelayanan yang semuanya pasti berdasarkan SOP standar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.